Puspita Making dari kelas 11 PS1 nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang sakramen perkawinan. Yang pertama yaitu arti perkawinan menurut Katolik, yang berarti perjanjian atau voideus antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Latar belakang definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes 48. Sifat dasar perkawinan Katolik yaitu pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tak terceraikan. Kita menyebutnya sebagai sifat monogam dan indissolubile. Perkawinan Katolik dibagi menjadi dua, yaitu ratum dan non-ratum. Perkawinan ratum yaitu perkawinan yang dua-duanya berimankan Katolik dan sudah dibaptis, sedangkan non-ratum yaitu yang satu berimankan non-Katolik, sedangkan yang satunya Katolik. Simbol-simbol dalam sakramen perkawinan. Yang pertama yaitu cincin. Dalam budaya atau tradisi Katolik, cincin pernikahan untuk dipakai dalam tata perayaan pernikahan, baik sakramen maupun bukan sakramen. Bahkan dalam liturginya pun ada rumusannya yang dengan jelas menyatakan berkat atas cincin sebelum masing-masing dikenakan oleh kedua mempelai yang baru saja mengikrarkan janji. Yang kedua yaitu burung merpati. Burung merpati dalam tradisi Kristen terutama dipahami sebagai simbol kehadiran Roh Kudus yang mengingatkan kita pada peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, serta memiliki simbol kesetiaan. Yang ketiga yaitu Alkitab. Upacara adat sering tidak memiliki elemen ini. Dalam pernikahan Kristen, Alkitab yang adalah manual Allah bagi kehidupan diberikan kepada suami. Penerimaannya terhadap Alkitab adalah simbolis bahwa dirinya menerima peran sebagai pemimpin rohani keluarga. Yang keempat, lilin persatuan. Matius pasal 5 memberi judul Terang Dunia. Sebagai pengantin pria dan pengantin wanita harus mengaku bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Maka ia berarti bahwa setiap kehidupan seorang berfungsi sebagai terang bagi orang-orang di sekitar mereka. Yang kelima yaitu cadar. Cadar yang ditetapkan pada bahu pengantin pria dan di atas kepala pengantin wanita ini melambangkan peran yang diberikan dengan dalam Efesus 6, suami untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi dan memberikan nyawanya bagi gereja. Lalu hukum perkawinan Katolik. Hukum perkawinan Katolik dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hukum ilahi, yang kedua hukum kanonik, yang ketiga hukum sipil. Sejauh menyangkut akibat sipil. Hukum ilahi adalah hukum yang dipahami untuk ditangkap atas dasar pewahyuan, atas dasar akal sehat manusia sebagai berasal dari Allah sendiri. Gereja mempunyai kuasa untuk mengatur perkawinan warganya, meski hanya salah satu dari pasangannya beriman Katolik. Artinya perkawinan mereka baru sah kalau dilangsungkan sesuai dengan norma-norma hukum kanonik. Yang ketiga hukum sipil, berdasarkan dengan darah atau hukum suatu negara. Perbedaan sakramen dan pemberkatan pernikahan. Sakramen perkawinan adalah janji perkawinan yang saling diberikan dan dijalankan oleh dua orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan pemberkatan perkawinan adalah janji perkawinan yang saling diberikan dan dijalankan oleh seorang dibaptis dan tidak dibaptis di hadapan dua saksi awam dan seorang imam. Yang paling sedikit perbedaan antara upacara sakramen dengan pemberkatan adalah pertanyaan penyelidikan atas kesetiaan pasangan, rumusan janji, doa dari imam. Juga pihak non-Katolik tidak diwajibkan untuk berdoa secara Katolik tentu saja. Lalu tata cara pemberkatan pernikahan akan
dapatkan dalam kursus persiapan perkawinan. Intinya adalah pasangan masing-masing menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai keikhlasan hati untuk melangsungkan perkawinan. Mereka mengucapkan janji perkawinan dengan intinya adalah kesetiaan, saling mengasihi dan menghormati, sampai kematian memisahkan. Pengesahan perkawinan oleh imam. Doa pemberkatan oleh imam bagi pasangan itu. Pengenaan cincin tanda cinta dan kesetiaan, penandatanganan dokumen perkawinan. Tidak ada tata cara yang membuat orang non-Katolik menjadi orang Katolik secara tidak langsung. Karena orang non-Katolik bersama orang yang Katolik akan menyusun teks upacara perkawinan dan pihak non-Katolik tidak harus mengucapkan doa-doa Katolik. Perkawinan adalah peristiwa sadar dan terencana, maka tidak ada yang disembunyikan dari pihak Katolik. Bahkan orang Katolik yang berjanji mendidik anaknya secara Katolik pun janjinya diketahui oleh pihak yang non-Katolik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.